warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma hadirin hadirat jemaah kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya insyaallah semoga kita semua disantasa dirahmati Allah yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang senantiasa diberikan kepada kita sampai saat sekarang ini. Kita sudah berada pada malam yang ke-29 bulan suci Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan 1 bulan penuh. 1 bulan itu apakah 29 atau 30. Tapi insyaAllah tahun ini menurut perhitungan ya, hisab dan juga tentu saja ditunggu ru'yah 30 Ramadan. Oleh karena itu kita akan bersamaan semuanya beridul fitri insyaallah hari Ahad. Satu macam ya, antara hisab dan ru'yah. Tapi yang terpenting saya kira di malam ke-29 ini saya mendapatkan kesempatan amanah yang hampir terakhir, tinggal satu lagi besok malam. Terus hanya panitia yang mengisi kalau malam terakhir. Tapi tentu saja kalau sudah malam-malam terakhir biasanya tinggal pengulangan atau penekanan yang sebelumnya sudah disampaikan apa yang dibawakan oleh penceramah-penceramah terdahulu. Bukan main ini 28 yang lalu sudah terdahulu. Mungkin saja ada persamaan, ya, tinggal penekanan saja. Tapi yang terpenting begini, mari saya ingin mengajak untuk menjaga dan memelihara apa yang menjadi hakikat inti dari tujuan puasa yang ditakwa ya, muttaqin, alakum tattaqun. Dan itu juga menjadi inti substansi hakikat Al-Quran. Nah, jadi kalau kita sedang menjaga takwa atau muttaqin, artinya kita sudah mengamalkan sepenuhnya Quran. Nah, hudal lil muttaqin. Dan mengamalkan sepenuhnya hakikat perjalanan kita di bulan Ramadan ini, ya berpuasa. Dan kita juga bisa berkompetisi dengan umat-umat terdahulu yang juga menjaga dan memelihara takwanya. Ya, min qablikum. Umat terdahulu juga itu dilatih puasa yang pada intinya menjaga takwa. Oleh karena itu maka pendekatan kita pada kesempatan ini dan terakhir, mari kita menjaga dan memelihara takwa kita ini. Karena disitulah inti keberagamaan kita, inti isi Al-Quran, inti keislaman. Ya jangan hanya bulan Ramadan ini yang sudah kita capai dengan puasa. Apa hakikat inti dari takwa itu? Yang ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih, ya. Sebenar-benar takwa. Dan itu kita juga diajak setiap khutbah Jumat. Ya, di khutbah Jumat itu menjadi bahagian dari sah tidaknya yang menurut pendapat sebagian ulama kalau ada pesan takwa. Jadi kalau ada khatib ya pasti ada usikum bitaqwallah. Nah, itu kan begitu pentingnya namanya takwa. Nah, bagaimana hakikatnya takwa? Takwa tentu saja tidak hanya menjaga hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama manusia, hablum minallah wa hablum minas, ini harus dijaga. Boleh jadi hubungan dengan Tuhan, ya kita sudah melaksanakan ibadah semuanya. Sholat 5 kali sehari semalam, ditambah dengan sholat sunatnya, puasa, zakat. Tapi bukan itu saja. Hubungan dengan sesama manusia, kehidupan bermasyarakat juga harus dijaga. Nah itu inti takwa. Terutama menjaga hubungan kita sehingga kita bisa hidup harmonis, rukun. Jadi apa yang disuarakan oleh negara atau pemerintah kita
khususnya Kementerian Agama. Yang menyebabkan misi utama Kementerian Agama itu untuk menciptakan hidup rukun dan damai dalam kehidupan kita bernegara dan kehidupan secara dunia. Itu sebetulnya inti dari ajaran takwa. Inti takwa yaitu. Alhamdulillah kita Indonesia sudah melaksanakannya, itu maka menjadi program utama menjaga kerukunan itu. Dari mana sumbernya ini, dasarnya ini? Ya, dasarnya ya di Al-Quran sendiri mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang muttaqin, bagi yang bersegera. Bersegera dan menjaga dan memelihara apanya? Maghfirah, ampunan Tuhan. Alhamdulillah Ramadan ini sudah dapat ampunan Tuhan. Sudah berbagai macam dalil informasi baik Quran maupun hadis yang disampaikan kepada kita bulan Ramadan bulan ampunan. Awwaluhu maghfirah. Ya, sudah ampunan Tuhan dari awal. Ya. Lalu kemudian bersegera kita menjaga dan memeliharanya itu. Ampunan Tuhan itu dijaga apabila tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia. Jadi kalau masih sering atau masih terulangi, apa yang bisa mengganggu tetangga kita, apa yang bisa menyakiti orang tua kita, apa yang bisa menyakiti pemimpin-pemimpin kita, apa yang bisa menyakiti bawahan-bawahan kita, istri kita, anak-anak kita, itu tidak menjaga namanya takwanya. Karena maghfirah tidak dijaga. Nah ini yang pertama. Saya kira mungkin memang sederhana, tapi sering kita keliru. Ya tiba-tiba kata-kata kita kepada orang tua, saja itu sudah tidak lagi terjaga namanya. Wala taqul lahuma uffin. Ya terhadap istri kita sakiti hatinya. Ya, kita lukai perasaannya. Harus kita jaga. Apalagi kita lukai dengan fisiknya. Itu sama sekali itu tidak menjaga namanya maghfirah. Yang kedua, tunfikuna fis sarra wa dharra, menolong. Ya selama ini di bulan Ramadan ini betul kita sudah wujudkan buka puasa bersama, sumbangan ada yang membutuhkan. Itu sudah wujud daripada takwa itu memang. Tunfikun, membelanjakan apa yang kita miliki, yang kita mampu, baik dari segi harta, tenaga, ilmu. Macam saya ini akan diberikan sedikit lalu ditugasi, ya sampaikan apa yang saya miliki, meskipun mungkin bapak-bapak sudah tahu. Ya. Dan juga yang punya harta, tunfikun. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa Islam itu mengajak kita bernafkah, berzakat, otomatis ya diajak kita untuk mencari harta. Banyak pandangan-pandangan bahwa Islam itu tidak memperlu dunia, tidak memperhatikan, tidak perlu katanya mencari dunia, cukup akhirat saja, di masjid saja. Tidak seperti itu sebetulnya hakikat Islam. Ya, Umar bin Khattab pernah memarahi seorang di masjid, doa saja, doa terus. Umar mengatakan tidak begitu Islam. Pergikah, ambil tali, pergi ke gunung, cari kayu bakar, jual, ya, supaya kamu tidak meminta-minta. Jadi itu fikun. Jadi semakin banyak harta sebetulnya semakin bagus dalam Islam itu. Yang penting halal. Apa yang bisa kita nafkahkan kalau tidak punya harta? Ya, jadi kita bersyukur banyak orang kaya kita membangun masjid kita ini. Ya tentu saja kalau tidak ada orang kaya gimana bisa menjadi masjid megah semegah ini. Itu fikun dalam keadaan senang atau susah. Jangan kita hanya memberikan kepada orang yang senang dengan kita. Ya, yang juga terkadang menjadi musuh kita, jangan benci terus. Nah itu fikun fis sarra wad dharra. Wal kadhimin al ghaiza wal afinan nas, menciptakan hidup harmonis. Hidup rukun. Intinya apa? Ya jaga emosi, jaga temperamen, jaga marah, ya. Kalau ada persoalan perselisihan selesaikan dengan baik. Ya, wasyawirhum fil amri.
Ya, ada pemimpin kita, tempat untuk kita mempertemukan perbedaan-perbedaan yang mana bisa terjadi perselisihan di antara kita. Ada RT, ada RW, ya, bisa menyelesaikan. Ya memang kita harus maafkan, ya maafkan. Jangan merasa menang sendiri. Wal afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baiklah. Intinya takwa itu dalam kehidupan sekarang ini, dunia yang kita ini, harus menciptakan hidup rukun, hidup damai, tolong menolong satu sesama. Nah, saya kira inilah inti takwa yang harus kita bina. Jadi kalau kita masih ribut, masih kacau terus dalam kehidupan dunia ini, itu belum menunjukkan takwa. Coba kita lihat banyak negara-negara di dunia ini, perang terus, ya, tidak bisa rukun, tidak bisa damai. Ya. Bahkan terkadang perbedaan agama yang membuat mereka kacau terus. Ya, padahal agama ini min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu kan mereka juga dilatih oleh ajaran agamanya supaya mereka bertakwa. Termasuk Kristen, Yahudi, agama-agama kita di Indonesia ada 5 agama besar. Ya, Islam yang terkebelakang, Buddha, Hindu, Kristen, ya, itu yang terkebelakang. Semuanya itu memiliki latihan bertakwa. Dan itu sudah dibuktikan di zaman Nabi. Mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah itu ada 3 kelompok. Ketika Nabi pertama datang disambut oleh orang Yahudi. Ya, ketika perang pertama dengan Khaybar, perang Badar, ada orang Yahudi ikut berperang. Ya, melawan musuh Nabi Quraisy. Ya. Lalu kemudian berpasien ketika dia meninggal, semua hartanya disumbangkan, dialihkan kepada umat Islam waktu itu. Itu begitu baiknya yang namanya karena dasar agama. Artinya berbeda sekarang apa yang terjadi di Timur Tengah. Bermusuhan terus antara Hamas dengan Yahudi. Hamas itu tidak mewakili umat Islam semuanya. Bahkan tidak mewakili juga Palestina. Salah satu kelompok partai Hamas itu beda dengan Fatah. Fatah itu tidak pernah ribut. Hubungannya dengan Israel baik, hubungannya dengan dunia-dunia luar baik. Sama-sama Muslim. Yang ribut terus ini Hamas. Ya, kalau di Indonesia disebut kelompok radikal. Ya, memang susah damai. Kalau Fatah, itu damai. Nah, oleh karena itu jangan lalu kemudian perang-perang di sana juga kita membenci juga sesama manusia, apalagi di zaman Nabi juga saling menghormati. Ada perjanjian Nabi yang diwariskan sampai kita dalam sejarah disebut. Orang Yahudi hidup berdampingan dengan Nabi. Perjanjiannya antara lain berbunyi lil mu'minina dinuhum walil yahudi dinuhum. Bagi orang mukmin agamanya, orang Yahudi agamanya. Hidup berdampingan satu dengan lain. Apalagi orang Nasrani. Orang Nasrani pernah diterima Nabi di Masjid Nabawi untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi oleh orang Nasrani yang di negaranya. Datang kepada Nabi minta petunjuk. Begitu hubungan Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani bersama. Nah, inilah wujud dari takwa. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini tetap menjaga dan memelihara. Pada intinya kita hidup rukun dan damai dalam kehidupan bernegara berbangsa. Wujud salah satu daripada inti hakikat dari takwa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada berkahnya, ada manfaatnya bagi sisi saya dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah saya, tentu saya mohon maaf atas kekurangan dan khilafan yang saya sampaikan. Apalagi juga kita semuanya harus saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, karena itu sudah insya Allah lusa kita sholat Idul Fitri. Dan akhir kalam, sebelum saya akhiri, saya izin tidak tinggal bersama sholat tarawih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.